As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pada mata kuliah Analisis Informasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai analisis biaya volume laba. Sebelum kita melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aditya Kurniawan Effendi, yang kedua ada Ferry Hidayah, yang ketiga ada Safa Mirza Nuraini, dan yang terakhir ada Sri Mariati. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari 3 bagian atau 3 pokok materi. Yang pertama ada strategi berbasis biaya, yang kedua ada margin kontribusi, dan yang ketiga ada titik impas. Langsung saja kita melangkah ke materi yang pertama. Ini merupakan bagian atau pola dari strategi berbasis biaya, di mana perusahaan akan membuat visi dan misi, di mana di dalam visi dan misi tersebut ada sebuah strategi untuk mendapatkan laba ataupun untuk menuju ke tujuan awal dari perencanaan perusahaan. Jadi strategi yang dicantumkan pada visi misi yang nantinya akan memperoleh laba, kemudian akan mencapai pada tujuan perusahaan atau manajemen. Ada beberapa pengertian dari strategi berbasis biaya. Yang pertama, pengertian dari manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan proses yang digunakan untuk pengelola atau oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan. Yang kedua ada pengertian dari strategi atau strategi. Pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui misi perusahaan. Yang ketiga ada keunggulan biaya atau cost leadership, yang merupakan strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan membuat produk atau jasa pada biaya yang paling rendah dalam industri. Dalam roda perekonomian, perusahaan selalu menetapkan tujuannya. Tujuan perusahaan adalah memperoleh laba sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Dengan tujuan ini, perusahaan yang harus merencanakan dan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Analisis hubungan biaya volume laba merupakan salah satu faktor kunci dalam berbagai keputusan manajemen. Misalnya, pemilihan jenis atau kelompok produk, strategi pemasaran, pemanfaatan fasilitas produksi, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu pengertian biaya volume laba dari beberapa pendapat. Yang pertama ada dari Garrison tahun 2006, berpendapat bahwa analisis biaya volume dan laba merupakan alat bantu yang untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dalam memfokuskan interaksi antara 5 elemen, yaitu harga produk, volume penjualan, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran penjualan. Yang kedua menurut Holmgren tahun 2005 mengemukakan bahwa analisis biaya volume dan laba atau cost volume profit analysis menguji perilaku pendapatan total biaya, dan laba operasi ketika perubahan tingkat output, harga jual, dan variabel per unit, serta biaya tetap produk. Analisis biaya, volume, dan laba sangat berguna bagi perusahaan yang sedang menyusun rencana usahanya atau sebagai alat pengendali sewaktu perusahaan masih dalam kegiatan produksi. Sementara itu, menurut Samrin 2012, analisis biaya, volume, dan laba dalam perencanaan laba dapat digunakan untuk menghitung titik impas, target laba, margin of safety, komposisi biaya untuk memaksimumkan margin kontribusi, struktur biaya, atau leverage operasi. Nah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis biaya, volume, dan laba merupakan alat yang dapat digunakan manajemen untuk mengetahui hubungan antara harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba.
Yang selanjutnya yaitu analisis atau kegunaan analisis biaya volume laba. Kegunaan analisis biaya volume dan laba menurut Bustami adalah untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kedua untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat ketentuan atau keuntungan tertentu. Mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang diinginkan. Kegunaan di atas dapat diikhtisarkan bahwa dengan memakai analisis biaya volume dan laba, para manajer dapat mengetahui dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba, dampak pengurangan biaya terhadap titik impas dan jumlah unit. Hubungan biaya volume dan laba. Jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh suatu perusahaan. Analisis biaya volume laba adalah metode analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Kemudian ada unsur-unsur analisis biaya volume laba. Yang pertama yaitu harga produk yaitu harga yang ditetapkan selama periode tertentu secara konstan. Yang kedua ada volume atau tingkat aktivitas, yaitu banyaknya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual selama satu periode tertentu. Yang ketiga ada biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat adalah total biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik selama satu periode tertentu. Dan yang kelima ada bauran produk yang dijual, yaitu proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Asumsi dasar hubungan biaya volume laba. Yang pertama, harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Ini berarti harga jual setiap produk tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Yang kedua, biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap total juga harus konstan. Yang ketiga, dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah. Dan yang keempat, jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Ini berarti jumlah persediaan tidak berubah. Poin selanjutnya yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut. Semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap unit produk yang dijualnya, maka semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Sebaliknya, semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produk yang dihasilkannya, semakin lama perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Untuk lebih memahami tentang margin kontribusi, mari kita simak ilustrasi soalnya. PT Karya Pratama memproduksi meja komputer sebanyak 10.000 unit per tahun. Setiap unit meja dijual dengan harga Rp750.000 per unit.
Untuk memproduksi seluruh meja tersebut, dibutuhkan biaya tetap sebesar 900 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel setiap unit produk adalah 300.000 rupiah. Dengan harga jual sebesar 750.000 rupiah per unit dan biaya tetap sebesar 900 juta, perusahaan akan mengeluarkan biaya variabel sebesar 300.000 rupiah jika hanya dijual meja sebanyak 1 unit. Hal ini mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 450.000 rupiah. Tetapi karena menanggung biaya tetap sebesar 900 juta, perusahaan mengalami kerugian sebesar 899.550.000 rupiah. Jika penjualan menjadi 10 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan produk sebesar 7.500.000 rupiah. Dan biaya variabel sebesar 3 juta rupiah harus dikeluarkan, yang mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 4.500.000 rupiah. Tetapi karena perusahaan harus menanggung biaya tetap sebesar 900 juta, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 895.500.000 rupiah. Dan jika penjualan dinaikkan lagi menjadi 100 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan produk sebesar 75 juta rupiah. Biaya variabel sebesar 30 juta harus dikeluarkan, yang mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 45 juta rupiah. Tetapi karena perusahaan harus menanggung biaya tetap sebesar 900 juta rupiah, maka perusahaan harus mengalami kerugian sebesar 855 juta rupiah. Jika penjualan dinaikkan lagi menjadi 1.000 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan produk sebesar 750 juta rupiah. Dan biaya variabel sebesar 300 juta rupiah harus dikeluarkan, yang akan mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 450 juta rupiah. Tetapi karena perusahaan harus menanggung biaya tetap sebesar 900 juta rupiah, maka perusahaan harus mengalami kerugian sebesar 450 juta rupiah. Bahkan, saat penjualan dinaikkan menjadi 1.500 unit, perusahaan harus mengalami kerugian sebesar 225 juta rupiah, walaupun margin kontribusi yang diperoleh adalah 675 juta rupiah. Untuk memudahkan perhitungan dapat kita buat dengan tabel. Dapat disimak dari tabel di atas, menunjukkan bahwa penjualan 1 unit sampai dengan 1.500 unit tidak menghasilkan laba usaha, melainkan rugi yang didapatkan oleh perusahaan. Tetapi pada saat penjualan mencapai volume 2.000 unit, perusahaan memperoleh pendapatan penjualan sebesar 1.500.000 juta rupiah dan biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 600 juta rupiah, sehingga memperoleh margin kontribusi sebesar 900 juta rupiah. Karena menanggung biaya tetap sebesar 900 juta rupiah, maka pada volume ini perusahaan tidak memperoleh laba sama sekali. Jadi, pada volume penjualan sebesar 2.000 unit, perusahaan tidak mengalami rugi tetapi juga tidak memperoleh laba. Artinya, volume ini merupakan batas penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Pada saat penjualan di atas 2.000 unit, setiap sumbangan margin kontribusi per unit berarti merupakan sumbangan terhadap laba perusahaan.
atau setiap tambahan margin kontribusi di atas 900 juta rupiah. Berarti tambahan terhadap laba usaha sebesar jumlah yang sama. Di bawah ini merupakan tabel yang berisi penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap, laba atau rugi usaha pada unit 2001, 2100, 5000, dan 10.000. Misalkan pada saat menjual sebanyak 2001 unit, perusahaan akan memperoleh margin kontribusi sebesar 900.450.000, sehingga akan memperoleh laba usaha sebesar 450.000. Ketika penjualan mencapai 2100 unit, perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 945 juta, dan itu berarti laba usaha sebesar 45 juta. Pada saat penjualan mencapai 5.000 unit, perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 2.250 juta. Dan itu berarti terjadi laba usaha sebesar 1.350 juta. Sedangkan ketika 10.000 unit produk terjual, perusahaan akan memperoleh margin kontribusi sebesar 4.500 juta dan diperoleh laba usaha sebesar 3.600 juta. Dari ilustrasi tersebut, jelas bahwa setiap perubahan volume penjualan akan diikuti dengan perubahan besarnya biaya variabel total, yang selanjutnya akan menghasilkan perubahan perolehan margin kontribusi. Perubahan margin kontribusi akan berdampak langsung pada perubahan perolehan laba usaha perusahaan. Selanjutnya adalah titik impas. Titik impas adalah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Rumus dari titik impas ini adalah total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Ilustrasi titik impas. PT Warna Kita adalah produsen zat pewarna kain. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun adalah 1.200 ton zat pewarna. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, dikeluarkan biaya tetap sebesar 360 juta, sedangkan biaya variabel total yang dibutuhkan adalah 1.080 juta. Sedangkan harga jual zat pewarna tersebut adalah 1.500.000 per tonnya. Berdasarkan data tersebut, jika dihitung titik impasnya, maka harus dihitung terlebih dahulu biaya variabel per ton zat pewarna. Biaya variabel total untuk memproduksi 1.200 ton zat pewarna adalah 1.080 juta, sehingga biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton zat pewarna adalah 900.000, yaitu dari hasil membagi 1.080 juta dengan 1.200 ton zat pewarna. Kemudian, dari data yang telah tersedia dapat dihitung volume titik impasnya, yaitu dimasukkan rumusnya titik impas, yaitu total biaya tetap dibagi 1 kurangi biaya variabel per penjualan, yaitu 360 juta dibagi 1 kurangi 900.000 per 1.500.000, sehingga ketemu hasilnya yaitu 900 juta. Jumlah sebesar 900 juta itu merupakan nilai penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi sekaligus juga merupakan nilai penjualan yang mengakibatkan perusahaan belum memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, bagi nilai penjualan dengan harga jual setiap unit produk tersebut. Kita masukkan rumusnya, yaitu titik impas dalam unit, yaitu titik impas dalam nilai uang dibagi harga jual per unit produk, sehingga ketemu 900 juta dibagi 1.500.000, sehingga hasilnya adalah 600 ton. Ilustrasi titik impas. Itu berarti volume titik impas dalam ilustrasi tersebut dapat diketahui dengan membagi 900 juta dengan 1.500.000, sehingga diperoleh angka sebesar 600 ton. Jadi, PT ABC harus mencapai penjualan minimal 600 ton zat pewarna agar tidak mengalami kerugian. Bukti, yaitu dengan laba sama dengan penjualan dikurangi biaya total, sama dengan penjualan
dikurangi biaya tetap dikurangi biaya variabel. Setelah itu dimasukkan angkanya, yaitu 600 ton dikali 1.500.000 dikurangi 360 juta dikurangi 600 ton dikali 900.000 sama dengan 900 juta dikurangi 360 juta dikurangi 540 juta. Hasilnya adalah 0. Jadi, pada saat menjual produknya sebanyak 600 ton, perusahaan memperoleh laba sebesar 0. Agar tidak mengalami kerugian, perusahaan harus menjual minimal 600 ton zat pewarna. Pada volume penjualan 600 ton ini, seluruh biaya tetap sebesar 360 juta telah ditutup. Ilustrasi titik impas multiproduk. PT Pelangi Indonesia memproduksi 4 jenis barang yang diberi kode A1, B2, V3, dan D4. Produk tersebut rencananya akan diproduksi dan dijual dengan komposisi volume 20.000 unit, 15.000 unit, 10.000 unit, dan 5.000 unit. Sedangkan masing-masing produk dijual dengan harga per unit sebesar 11.000, 16.000, 21.000, dan 26.000. Untuk membuat seluruh produk tersebut komposisi volume seperti itu dan dalam kapasitas produksi perusahaan. Dibutuhkan biaya tetap sebesar 144 juta. Sedangkan biaya variabel per unit yang harus dikeluarkan untuk masing-masing produk adalah sebesar 7.000 untuk A1, 8.000 untuk B2, 11.000 untuk C3, dan 14.000 untuk D4. Agar perusahaan tidak mengalami kerugian, minimal berapa unitkah A1, B2, C3, dan D4 yang harus dijual. Untuk penyelesaian soal tersebut, kita membuat kolom terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menghitung dan mengelompokkan. Di situ untuk kolomnya ada keterangan A1, B2, C3, dan D4. Setelah itu ke bawahnya ada pengelompokan per keterangan. Di situ yang pertama ada harga jual per unit, biaya variabel per unit, volume penjualan, lalu akan dihasilkan atau akan diperoleh perbandingan volume penjualan. Nah, untuk perbandingan volume penjualan, untuk A1 ada 4, B2 diperoleh 3, C3 2, dan D4 1. Jadi, jika titik impas perusahaan tersebut dapat dihitung dengan rumus titik impas biasa, yaitu memperhitungkan perbandingan volume penjualan antara satu produk dan produk lainnya. Seperti terlihat berikut ini. Untuk penyelesaiannya, yaitu titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Lalu angkanya dimasukkan sesuai dengan rumus tersebut. Di situ sudah ditulis, bisa teman-teman lihat gitu, yaitu hasilnya ada 320 juta. Nah, jadi berarti di titik impas akan tercapai pada saat penjualan mencapai nilai 320 juta. Titik impas dalam unit akan tercapai dengan membagi nilai titik impas dalam rupiah dengan harga jual gabungan dari keempat jenis produk tersebut berdasarkan perbandingan volume penjualannya, yaitu 4 kali 11.000 ditambah 3 kali 16.000 ditambah 2 kali 21.000 ditambah 1 kali 26.000, hasilnya 160.000. Titik impas
dalam unit adalah 320 juta dibagi 160.000. Hasilnya 2.000 paket. Itu berarti titik impas perusahaan tersebut akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan sebesar A1 2000 dikali 4 hasilnya 8000, B2 sama dengan 2000 kali 3 hasilnya 6000 unit, C3 2000 kali 2 hasilnya 4000 unit, dan D4 2000 kali 1 hasilnya 2000 unit. Bukti, kita di sini pakai laba dikurangi penjualan dikurangi biaya total, sama dengan penjualan dikurangi biaya tetap dikurangi biaya variabel. Lalu untuk angka-angkanya dimasukkan sesuai dengan rumus atau angka di awal tadi. Di situ hasil akhirnya diperoleh 320 juta dikurangi 144 juta dikurangi 176 juta. Hasilnya sama dengan 0. Demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan baik penyampaian maupun materi. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.